Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang logika ya. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang materi algoritma. Setelah mempelajari logika yang terkait tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun sistematis dan logis serta dituangkan secara tertulis. Jadi, kata kuncinya adalah sistematis, yang artinya harus urut ya. Algoritma dan logika dianggap saling berhubungan. Algoritma adalah urutan langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan hasil yang benar. Nah, penyelesaian masalah atau solusi yang benar ini tentu saja harus didasari dengan pemikiran yang logis. Misalnya kalau haus, logikanya ya minum. Bagaimana caranya minum? Cara minum disebut sebagai algoritma minum. Contoh lagi ya. Kalau kita sakit, logikanya ya diobati, algoritmanya periksa ke dokter, didiagnosa, diberi resep, lalu minum obat. Berikut ini adalah contoh algoritma membuat mie kuah. Pertama, siapkan bahan dan alatnya. Yang kedua, buka mie dan bumbunya. Ketiga, tuangkan air ke panci di atas kompor. Keempat, rebus mie di panci hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan mie dan bumbunya. Yang keenam, kemudian tunggu sampai mie matang. Yang ketujuh, matikan kompor. Yang kedelapan, tuang mie dan kuah ke dalam mangkok yang telah disediakan. Yang terakhir, mie siap dihidangkan. Jadi, bagaimanakah kriteria algoritma yang baik? Berikut ini adalah kriteria algoritma yang harus dipenuhi. Pertama, ada input. Artinya, algoritma harus memiliki titik awal. Nah, yang kedua, output. Algoritma harus memiliki keluaran atau hasil yang ingin dicapai. Bisa satu atau lebih. Yang ketiga itu pasti. Instruksi yang diberikan itu harus jelas, tidak boleh ambigu apalagi bermakna ganda. Misalnya ada instruksi bersihkan tangan. Nah, bersihkan tangan ini pakai apa? Apakah pakai sabun, pakai sapu, atau pakai kemoceng, atau pakai tisu? Harus jelas ya. Nah, yang keempat, ada batasnya. Algoritma harus memiliki titik henti. Sebuah algoritma harus diakhiri. Yang kelima, algoritma itu harus efektif. Algoritma harus bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Instruksi yang berlebihan justru akan membingungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak proses atau kegiatan yang dapat dinyatakan dalam suatu algoritma. Misalnya, algoritma memasang plester luka, algoritma mengikat tali sepatu, ataupun algoritma membuat teh manis. Dan tentu saja masih banyak contoh lainnya ya. Nah, sekarang buatlah sebuah algoritma sederhana tentang aktivitas harian kalian. Kerjakan pada buku tulis, foto, lalu upload di Google Classroom kita ya.